Langsung perkenalan. Sik. Waktu Pak Eros nulis itu tulis pertanyaan buat anak yang maju ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Kurniawan dari kelompok 3 jurusan BPSN. Saya akan mempresentasikan kasus Kickstarter terasa kosong atau slip di data tahanan kompresi. Langkah analisis 1. Identifikasi gejala. Kickstarter tidak terasa kosong, kita akan kompresi mesin. Kickstarter kita kembali normal. Hipotesis penyebab, kemungkinan penyebab 1. Kickstarter halus. Kedua, pegang Kickstarter lemah. Ketiga, Kickstarter kembali sendiri rusak. Komponen yang bermasalah 1. Kickstarter 2. Dan turun listrik. 3. Wadah itu prosedur pemeriksaan. 1. Langkah pemeriksaan. Bongkar CVT dan cek Kickstarter. Alat yang digunakan, kunci CVT. 2. Standar kita harus 2. Periksa bekas starter. Alat yang digunakan tentang standar atau hasil yang diharapkan. Bekas elastis kuat. 3. Langkah pemeriksaan. Cek kerjaan liquid. Alat yang digunakan tangan atau manual. Standar yang diharapkan berputar satu arah dengan baik. Solusi perbaikan. Jika gear aus, maka solusinya ganti gear set. 2. Jika bekas aus, bekas lemah, maka solusinya ganti bekas. 3. Jika one way rusak, solusinya ganti one way clutch. Kesimpulan, kerusakan kemungkinan pada Kickstarter atau one way yang sudah aus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan bertanya berkaitan dari apa yang aku sampaikan. Saya ingin bertanya, apakah menurut kamu ketika mengetahui Kickstarter itu kosong, bagaimanakah mengetahui Kickstarter itu dalam keadaan loss? Apa yang kamu lakukan masalah Kickstarter itu konvensional? Apa yang dicek pakai tangan, kalau diindah maka kosong. Ada lagi boleh bilang untuk mengetahuinya, apakah menggunakan alat mungkin bisa dibantu untuk kelompok itu. Kita itu kan mengetahui kompresi hilang atau tidak. Nah, tadi jawaban itu tadi dia menggunakan tangan. Oke, selanjutnya kita tidak menggunakan. Kalau ada alat, tolong alat itu dan tidak tahu rekomendasi. Selain dari tangan, ada lagi. Ya. Kalau OPD kita bicaranya kompresi. Kalau untuk OPD itu adalah untuk topnya, sekelnya itu maju ke depan apa tidak. Nah ini kita melihat kekosongan atau kebocoran. Dan itu ditutup untuk ketika menggunakan alat itu apakah ada atau tidak alat untuk mengecek kompresi.
Tidak ada. Yang lain untuk mengecek kompresi apakah itu ada alat yang ada selain lahan. Kalau kita pakai alat, nggak ada. Ya, betul kita pakai sol. Setelah pakai manual, nah di sini pertanyaannya apakah manual itu ada? Tapi kalau kita menggunakan alat, apakah ada? Ada yang bisa dibantu dengan kelompok yang lain untuk alatnya? Itu kompresi ya, kan tidak pak. Ya betul pakai tangan. Kita akan menyediakan alatnya. Alat untuk kompresi mesin itu namanya ya. Itu yang maksud saya. Kita ada alatnya. Oke mas. Jadi seperti itu. Oke baik. Kaligo paham ya. Karena kan sekarang betul. Kalau kita menggunakan yang namanya alat, harus ceritahu apakah ada alatnya. Ada. Nah, dibantu sama saudara. Tidak hanya apa, tapi menggunakan alat. Kita tahu kompresi ini kebocorannya sampai. Oke, baik. Terima kasih, saudara Niko. Untuk selanjutnya, pertanyaannya saya lempar kelompok satu. Siapakah yang nanti ya, silakan presentasi. Oke. Baik, diperkenalkan silakan untuk membacakan materi ini. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis kasus kerusakan kasus payung kekayaan yaitu kasus pertama yang pertama yaitu nomor tidak yang kedua yaitu evaluasi setting dengan alat TSL, hasilnya yaitu hasilnya. Yang ketiga yaitu periksa kondisi tombol starter yang akan digunakan informasi data Jadi solusinya yaitu melakukan penyisiran dengan bersikap dengan yang ketiga yaitu jika sistemnya putus kondisinya yaitu dengan menggunakan sistem dengan untuk kesimpulan dari proses kita yaitu kemungkinan itu terjadi pada aksi yang lemah sehingga tidak mampu menggunakan. Oke, baik. Nah, saya akan coba bertanya. Nah, tadi kaitannya dengan mustaqil. Oke, mustaqil berhubungan dengan aksi. Nah, menurut Anda, ketika
menjalankan dinamus tangga itu berarti harus menentukan aki. Aki itu menurut Anda ada dua versi aki, ada aki kering dan aki basah. Di dalam aki kering dan aki basah, alat kalau kamu mengecek tegangan atau aki keluarnya itu kira-kira menurut kamu dihitung dari aku harus ingin tahu berapa sih yang membutuhkan tenaga tegangan untuk memutar dinamis. Aku yang normal itu berapa? Oke, so, jadi akhirnya adalah tegangannya 12,4 on untuk dapat memutar dinamis. Oke, baik, 7. Oke. Oke, saya sudah melihat apa yang ditampilkan kalian mengatur dan kaitan yang namanya double starter. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan rata-rata dan kalian menjawab dengan lancar. Berarti kalian ini adalah menjawabnya materi yang saya sampaikan untuk hari ini berarti memahami kasus-kasus di mana double starter pada metik ini kalian bisa satu ya. Menurut tadi saya amati adalah mengidentifikasi satu tadi tahu prosedurnya. Prosedur mengidentifikasi prosedurnya dan dapat menyebutkan aki itu dapat memutar dinamus starter itu kira-kira berapa sih tegangannya. Tegangannya tadi juga disebutkan pakai alatnya tadi juga disebutkan pakai yang namanya avometer. Ya, berarti materinya dalam hal ini berarti kalian sudah menyangkut semua ya. Baik, Pak Eros akan menyimpulkan dari apa beberapa pertanyaan kalian mengerjakan. Ya, satu. Ya. Kita kembali ke refleksi. Satu, kalian dapat mengetahui evaluasinya adalah mengetahui apa saja sih penyebab double starter itu tidak dapat menyala atau bunyi. Yang kedua, pengecekan atau identifikasi. Ya, berarti siswa dapat mengidentifikasi atau siswa paham menganalisis. Ini kemana kok jalurnya? Jalur saya ini, misalnya kalau kita jalur ke Surabaya, nah kan tidak mungkin. Jalur Surabaya nanti lewatnya sana kan tidak mungkin. Itu berarti dapat mengidentifikasi. Yang ketiga, paham. Kalian tahu kerusakan pada sepeda motor berkaitan dengan dinamus starter. Nah, itulah apa yang disampaikan materi. Saya akan menyimpulkan sebagai penyimpulannya. Nah, lagi dan penyimpulannya bahwa yang namanya kendaraan motor, nanti kalian harus mengetahui problem masalah dinamus starter. Nah, kaitannya berdasarkan tadi yang saya amati, ya, sudah tahu, sudah paham. Berarti paham ya kalian? Tahu. Oke, nanti mengerti apa yang disampaikan Eros. Nah, sekarang, Pak Eros memberikan rangkuman atau evaluasi dari hasil yang saya sampaikan. Nah, inilah apa yang kalian capai. Rangkuman dan evaluasi. Oh, Pak tadi. Pertama, poin-poin penting dan ujian pemahaman regulasi dan
jalan. Sistem double starter menggabungkan starter elektrik dan starter perlu menggunakan regulasi dan keanggalan yang tinggi. Terus selanjutnya adalah menggunakan yang namanya prinsip. Nah, nanti kalian sudah melakukan prinsip kerja. Pada starter elektrik itu menggunakan tenaga listrik, sedangkan kickstarter menggunakan tenaga yang mekanik. Tidak lupa juga dengan diagnosis. Diagnosis dan pemeriksaan. Apa Pak yang harus diagnosis pemeriksaan tadi lakukan evaluasinya? Jika terjadi kerusakan, perlunya kita identifikasi gejala terlebih dahulu, kemudian lakukan pemeriksaan sistem mekanis dengan alat ukur dan inspeksi visual. Nah, dan yang terakhir adalah training preventif gejala. Agar terhindar dari kerusakan, perlunya kita melakukan perawatan berkala penting untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang usia. Nah, jadi inilah lakukan evaluasi berdasarkan apa yang kamu Pak Eros sampaikan, apa yang kamu sampaikan di luar, di depan. Tadi berdasarkan kelompok tadi yang sudah disampaikan, evaluasinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, ya Pak Eros memberikan ini berkaitan dengan tindak lanjut apa yang sudah kalian sampaikan. Pak Eros akan melanjutkan pekerjaan ini nanti dalam apa praktek minggu depan. Apakah nanti dalam teori ini kamu sudah paham pada saat ini praktek? Ya. Jadi itu nanti yang Pak Eros bawakan dari teori ini. Nanti ada tugas selanjutnya. Apakah kalian sudah memahami dan nanti akan mengaplikasikan dari apa yang sudah kalian kerjakan secara manual. Nah, ini nanti akan minggu depan akan dilanjutkan dengan pekerjaan praktek. Oke? Paham dari sini? Oke. Sebelum itu, ya, supaya lebih semangat lagi kita yang kembali supaya kelihatan. Jadi saya tahu kelihatan sudah lelah, ya. Lelah, kita juga sudah lelah. Sebelum lelah, terus kita harus memompa semangat kembali untuk SAP. Kita siapkan, tutup buku dulu. Tutup buku dulu. Supaya semangat, duduk yang ditata dengan rapi. Kita coba. Oke? Saya bilang tadi selamat pagi. Jawab pagi. Oke, kita coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kalau untuk SMK kita sebutkan lagi nanti kali bilang SMK bisa, SMK biasa saya ulangi lagi. SMK bisa, SMK biasa jaya. Ulang lagi, masih belum kompak. Kita kompakkan lagi, oke? Kita ulang. SMK bisa, SMK biasa jaya. Tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya, ya, sudah selesai. Nah, saya minta untuk selanjutnya boleh ditutup dengan doa. Saya minta Mas Toro untuk doa. Kita mau silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita terlebih dahulu berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk segala yang kami hormati. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih segala semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.